biksu ini akan meminum teh beracun minasang yang terbuat dari getah pohon urushi. Minasang, ohayo gozaimasu. Rizu no channel ni yokoso. Minasang, terima kasih banyak ya sudah menonton video Rizu lagi kali ini. Pada video kali ini, Rizu akan membahas terkait dengan ritual yang dilakukan oleh para biksu Buddha di Jepang, yaitu ritual yang dinamakan Sokushin Butsu. Ritual memumifikasi diri. Ritual memumifikasi diri. Seperti apa ya ritualnya? Dan untuk apa ritual ini dilakukan? Langsung aja kita ke pembahasannya. Cus! Ritual mumifikasi diri ini diperkenalkan oleh seorang biksu Buddha bernama Kukai yang kemudian terkenal sebagai Kobodaishi. Kukai hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Ia dikenal sebagai seorang biksu, penulis puisi, dan juga seniman asal Jepang. Bahkan ia digadang-gadang sebagai seorang penemu huruf katakana dan hiragana, yaitu huruf yang sampai sekarang digunakan oleh orang-orang Jepang. Kukai mempelajari agama Buddha aliran Vajrayana di Cina pada tahun 804 Masehi, kemudian ia kembali ke Jepang pada tahun 806 Masehi, lalu menyebarkan agama Buddha dengan aliran ini di Jepang, serta membentuk perkumpulan dengan aliran atau sekte yang dinamakan Shingon. Kukai dan para pengikutnya meyakini bahwa kekuatan spiritual dan pencerahan dapat dicapai dengan cara gaya hidup asketis. Gaya hidup asketis ini adalah suatu gaya hidup yang sangat bersahaja, menolak kegemerlapan harta benda dan kenikmatan jasmani. Mereka seringkali meluangkan waktu dengan cara berpuasa dan melakukan kegiatan ibadah seperti meditasi ataupun bertapa. Gaya hidup asketisme ini dibagi menjadi dua, yaitu asketisme natural dan asketisme tidak natural. Asketisme natural adalah gaya hidup yang membatasi aspek-aspek kebendaan dalam kehidupan sehari-hari sampai pada taraf tertentu dan batas minimum tertentu tanpa merusak tubuh. Asketisme tidak natural ini adalah suatu gaya hidup yang dengan praktek melibatkan bermati raga atau mortifikasi diri dan bahkan menyakiti diri sendiri. Contohnya, tidur di atas paku, mumifikasi diri, menyiksa diri, berpuasa dalam jangka waktu yang lama, dan lain-lain sebagainya. Kukai terinspirasi oleh gaya hidup tantra dari Tiongkok sehingga ia memutuskan untuk mengambil gaya hidup asketis tidak natural dan cenderung ekstrim. Tujuan gaya hidup asketis tidak natural yang diambil oleh Kukai ini adalah untuk meninggalkan batasan dunia fisik dan mencapai Sokushin Butsu atau tingkatan kebudaan dalam daging atau tubuhnya. Dan untuk mencapai tingkatan ini, Kukai melakukan suatu proses atau ritual yang ia lakukan dengan cara mengubah tubuhnya untuk menjadi mumi saat ia masih hidup. Para biksu yang telah berhasil memumifikasi dirinya dianggap telah mencapai tingkatan kebudayaan yang tinggi. Oleh karena itu, para biksu yang berhasil melakukan ritual Sokushin Butsu ini akan diletakkan di kuil dan dipertontonkan, bahkan disembah oleh para pengikutnya. Namun, memang proses untuk mencapai Sokushin Butsu ini adalah proses yang sangat berat, menyakitkan, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Seperti apakah proses yang berat dan menyakitkan itu? Langsung aja kita ke pembahasannya. Cus! Ritual ini dilakukan dengan cara diet yang hanya membolehkan biksu ini memakan makanan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu kira-kira sekitar 9 tahun minasang. Diet selama 9 tahun minasang. Rizu aja diet selama 3 bulan aja udah merasa tersiksa, gimana ini yang 9 tahun ya. Tapi berarti benar-benar hati mereka kuat untuk melakukan ini. Jangka waktu 9 tahun ini dibagi menjadi beberapa tahap. 1000 hari pertama, 1000 hari kedua, dan 1000 hari ketiga. Dalam 1000 hari pertama, biksu yang melakukan Sokushin Butsu ini hanya diperbolehkan memakan kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah beri. Tidak hanya diet yang ketat, tapi biksu ini harus melakukan aktivitas fisik yang berat. Selama 1000 hari pertama ini, biksu tersebut akan kehilangan banyak lemak dengan cepat. Ada yang mau coba nggak nih minasang?
Kehilangan lemak tubuh atau fat loss ini memang dibutuhkan dalam proses mumifikasi, karena mumifikasi ini membutuhkan kondisi tubuh yang kering kerontang. Semakin kering dinilai semakin bagus. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melawan proses pembusukan pada tubuh setelah kematian nanti. Pada 1000 hari kedua, biksu tersebut hanya akan memakan akar-akaran dan juga kulit pohon dalam jumlah yang semakin sedikit. Aktivitas fisik yang berat yang dilakukan pada 1000 hari pertama diganti dengan aktivitas ibadah, yaitu dengan meditasi atau bertapa selama berjam-jam. Proses ini dapat membantu biksu tersebut untuk kehilangan lebih banyak lemak dan juga massa otot yang bertujuan untuk membantu membunuh bakteri-bakteri penyebab dekomposer pada tubuh. Setelah proses 2000 hari berhasil dilalui, biksu ini akan meminum teh beracun minasang yang terbuat dari getah pohon urushi. Getah pohon urushi ini biasa digunakan untuk memvernis perabotan-perabotan atau alat-alat makan yang terbuat dari kayu. Setelah meminum teh beracun ini, biksu tersebut akan kehilangan banyak cairan-cairan tubuhnya. Ia akan mengeluarkan cairan-cairan tubuh dengan cara berkeringat, muntah, bahkan buang air besar yang banyak, atau mungkin bahkan menceri gitu ya minasang ya. Proses pengeluaran cairan tubuh ini akan membuat kondisi tubuh semakin mengering sehingga tercipta kondisi tubuh yang ideal untuk mumifikasi. Selain itu, getah pohon urushi yang mengendap di tubuh akan menciptakan kondisi tubuh yang sangat tidak disukai oleh belatung-belatung ataupun serangga-serangga yang dapat merusak tubuh setelah kematian terjadi. Proses terakhir ketika biksu ini siap meninggalkan dunia ini adalah dengan masuk ke dalam kotak yang terbuat dari batu. Dalam posisi duduk lotus, biksu yang berada di dalam kotak batu ini akan dimasukkan ke dalam tanah alias dikubur hidup-hidup untuk bertapa atau meditasi sampai biksu ini mati. Biksu yang lain akan berjaga di sekitaran makam batu tersebut dengan membacakan ayat-ayat Buddha atau sutra ya mungkin disebutnya ya. Lalu mereka juga akan mendengarkan lonceng yang dibunyikan oleh biksu yang dikubur tadi. Apabila lonceng itu sudah tidak terdengar lagi, itu adalah pertanda bahwa biksu yang dikubur tadi sudah meninggal dunia. Dan ketika lonceng sudah tidak berbunyi lagi, para biksu yang berjaga tadi akan menarik bambu kecil tadi, kemudian menyegel makam batu itu selama 1000 hari. Setelah 1000 hari berlalu, segel makam batu itu akan dibuka untuk melihat kondisi biksu yang ada di dalam. Jika kondisi tubuh biksu tadi berhasil termumifikasi, maka mumi biksu itu akan dikeluarkan dari makam batu, kemudian digantikan bajunya untuk kemudian diletakkan di kuil, kemudian dipertontonkan dan disembah karena dianggap sebagai the living Buddha atau Buddha yang hidup. Jika jasad biksu tadi tidak berhasil termumifikasi atau membusuk, maka jasadnya akan kembali dikebumikan dan tidak dianggap sebagai the living Buddha, namun tetap dihormati sebagai biksu yang berhati kuat. Karena memang tidak mudah ya menjalani proses-proses tadi ya minasang. Ritual Sokushinbutsu ini atau mumifikasi diri ini sudah dilakukan sejak abad ke-11 sampai dengan abad ke-19. Namun pada tahun 1877, Kaisar Meiji yang bernama Mutsuhito melarang atau menghentikan ritual ini. Kaisar Mutsuhito memberlakukan undang-undang yang melarang pembukaan makam batu para biksu yang telah mencoba ritual Sokushinbutsu. Biksu terakhir yang melakukan ritual Sokushinbutsu ini bernama Tetsuryukai. Sudah bertahun-tahun Tetsuryukai melakukan proses Sokushinbutsu ini, namun menjadi ilegal dikarenakan adanya undang-undang yang diberlakukan pemerintah. Namun biksu Tetsuryukai tetap kuat hatinya untuk menjalankan proses Sokushinbutsu ini, dan kemudian makamnya disegel pada tahun 1978. Setelah 1000 hari makam Tetsuryukai ini disegel, para pengikutnya jadi galau nih minasang, karena kalau mereka membuka makamnya, takutnya mereka akan dikenakan sanksi atau hukuman karena melanggar peraturan atau perundang-undangan yang diberlakukan pemerintah.
Namun akhirnya dengan kenekatan yang cukup besar, para pengikut Tetsuryukai ini menyelinap diam-diam pada malam hari untuk membuka makam batu Tetsuryukai. Kemudian mereka melihat bahwa Tetsuryukai sudah berhasil termumifikasi. Karena proses mumifikasi ini sudah berhasil dan Tetsuryukai pun dianggap sebagai the living Buddha, maka para pengikutnya berinisiatif untuk tetap meletakkan Tetsuryukai di kuil. Dan untuk menghindari hukuman atau sanksi dari pemerintah, para pengikut Tetsuryukai mengubah tanggal kematian Tetsuryukai menjadi tahun 1862, yaitu 15 tahun sebelum undang-undang ini diberlakukan. Sampai saat ini, mumi biksu Tetsuryukai masih diabadikan di kuil Nangaku, kota Tsuruoka, Prefektur Yamagata, Jepang. Nah, bagi minasang yang mungkin kelak akan ada cita-cita atau tujuan untuk berlibur ke Jepang, boleh banget nih untuk mampir ke kuil Nangaku di kota Tsuruoka, Prefektur Yamagata, untuk mungkin mau melihat mumi biksu Tetsuryukai ini. Oke minasang, itu dia pembahasan terkait dengan ritual Sokushinbutsu ini yang dilakukan oleh para biksu Buddha di Jepang pada abad ke-11 sampai ke-19an ya, dengan cara diet yang ketat. Nah, bagi minasang yang lagi diet, gak usah ketat-ketat lah ya dalam masa seperti ini. Cukup dengan konsumsi makan makanan yang bergizi dan olahraga yang rutin serta minum air putih yang banyak. Dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video Rizu kali ini. Jangan lupa like bagi yang suka video kali ini dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan bagi minasang yang punya ide-ide menarik untuk video-video Rizu selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau langsung bisa DM ke Instagram Rizu @rizu.ono. Sampai sini dulu, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya minasang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rizu. Dan juga nonton juga ya minasang playlist-playlist yang lain. Sampai jumpa minasang di video-video selanjutnya. Jamata!